Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Turbraitia, NPM 75056 dari Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung, kelas 5B. Dan di sini saya akan mengerjakan lab 1.3.7 tentang investigasi kali limbah atau selidiki ya. Ya, bahasa saya menyelidiki. Oke, kita langsung aja buka labnya. Oke, jadi di sini kita hanya ada dua tujuan, yaitu kita itu disuruh membiasakan atau familiar. Familiaritas itu membiasakan diri kita dengan tampilan dari Kali Linux dan juga seal dari Kali Linux. Ya, seal itu seperti terminal ya. Jadi GUI dari Kali Linux dan juga seal dari Kali Linux. Ini ada backgroundnya ya. Nah, jadi itu Linux Linux itu bersifat open source atau sumber terbuka, cepat dan cepat, andal dan small atau berukuran kecil. Linux Linux hanya membutuhkan sedikit sumber daya perangkat keras untuk dijalankan dan sangat mudah dikustomisasi. Tidak seperti sistem operasi Windows dan macOS ya. Apa ini? Linux itu diciptakan, eh, Linux diciptakan, Linux diciptakan dan eh, dan dikelola oleh dan dikelola oleh apa namanya, programmer community atau komunitas programmer. Nah, Linux juga merupakan bagian dari beberapa platform dan dapat ditemukan di berbagai perangkat. Nah, lalu apa lagi nih? Perangkat. Apa ini? Hmm, Wis. Oh, mulai dari jam tangan dan juga superkomputer. Nah, lalu karena Linux itu bersifat open source atau sumber terbuka, siapa saja dan perusahaan apa saja itu dapat memperoleh kode sumber kernelnya, memeriksa, memodifikasi, dan mengompilasi, ya, recompile ya, mengkompilasi eh, Linux tersebut, ya, dengan sesuai kebutuhan atau dengan sesuka hati, ya, dengan sesuai kebutuhan. Jadi di sini aja mulai dari jam tangan hingga superkomputer, berarti bisa dibilang mulai dari yang eh, low resource ya, kayak jam tangan kan nggak mungkin dia sampai 4 giga atau 5 giga ya penyimpanannya ya, bahkan hingga yang superkomputer, ya, seperti itu pembilang AI dan lain-lain sebagainya ya. Jadi seperti itu, dan ini adalah penjelasan lainnya ya. Linux apa ini ada distribusi Linux adalah paket yang dilihat oleh berbagai organisasi dan lain sebagainya, penjelasannya. Dan juga Linux apa nih, distro dan lain sebagainya. Oke, dalam lab ini itu hanya dibutuhkan dua kali VM kustomisasi dan ethical hacker kursus. Eh, Kali Linux yang sudah dikustomisasi oleh ethical hacker resource dan juga internet access. Dan di sini saya menunjukkan dari lab sebelumnya, jadi saya sudah memiliki Kali Linux ya, atau sudah saya install ya. Jika belum, silakan tonton video saya sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Di part satu kita disuruh untuk membiasakan diri dengan Kalinux. Nah, itu dia Kalinux. Nah, pertama itu kita disuruh login ya. Nah, loginnya itu ketika kita klik start, kita klik ini klik start, maka kita akan dimintakan username dan password. Langsung saja kali dan kali jika menggunakan VM dari ini ya, laptop ini. Nah, lalu kita disuruh untuk klik the panel, klik panel, klik panel, klik kanan the panel. Ini ya, panel, new item. Oh, oke. Lalu apa ini? Here you can add many item. Oh,
Nah, jadi di sini tuh kita dapat menambahkan berbagai item ke panel untuk membantu kita untuk mengakses tools ya ataupun alat yang kita butuhkan dengan cepat ya. Ya seperti kita menambahkan di sinilah bawah sini ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ada banyak ya di sini ya. Ada untuk launcher, launcher ini ya. Terus itu ada GPU graph, ini GPU graph. Lalu ada directory menu ini ya, dan lain sebagainya. Oke, sudah kita hapus saja. Kita lanjut ke yang C ya. Yang C itu kita disuruh preference panel. Oke, kita klik kanan, kita klik panel, lalu klik panel preference. Nah, di sini apa ini? Kita bisa memodifikasi ataupun merubah berbagai pengaturan untuk menyesuaikan cara kerja dan tampilan dari panel kita. Apa ini? Panel juga dapat ditambahkan untuk mengakomodasi lebih banyak item. Oh, jadi panelnya itu bisa kita kustomisasi ya, bentuknya mau seperti apa, bisa jadi lebih besar agar lebih banyak item yang ada di sini ataupun yang lainnya. Nah, kalau gitu lebih besar kan, tuh ya. Jadi kita kustomisasi di sini ya, tuh, agar bisa muat lebih banyak item. Oke, kita lanjut. Kalau lebih seperti itu ya, bahas tentang panel. Di sini panel kita klik kanan. Nah, lalu kita masukkan D. D itu adalah kita disuruh untuk investigasi pengaturan apa ini? Investigasi pengaturan dan ubah peraturannya jika kita menginginkan. Oh, masih lanjutan yang tadi ya. Nah, yang E itu tutup kedua jendela konfigurasi ketika kita selesai. Lalu, ini ya, penjelasan ini ketik di pojok kanan atas itu menampilkan beberapa pengaturan dan informasi seperti koneksi jaringan, audio, waktu, ini, tanggal, lalu tombol daya ya. Lalu kita juga dapat menambahkan item tambahan di area ini menggunakan konfigurasi panel dengan cara seperti tadi ya, jika kita menginginkan. Nah, ini adalah salah satu tempat untuk mencari informasi bermanfaat ya. Kurang lebih sama seperti di sini ya, panel di sini Windows ya. Kita bisa klik kanan seperti ini. Nah, misalnya kita mau untuk unpin di taskbar ya. Oh, kalau di taskbar. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam step 2. Step 2 itu kita disuruh investigasi menu aplikasi. Kita klik icon pertama dari sisi kiri. Ini kita split. Bisa kita split. Oh, bisa kita split. Ini kita lagi ini. Ini ya kita suruh mana ini tadi step 2. Kita disuruh klik kanan, klik icon pertama di sisi kiri. Nih, klik. Oh, ini adalah menu aplikasi ya, serta tombol mulai di Windows. Bisa disamakan ya. Sama ya, jika di Windows. Kurang lebih sama ya di sini ya. Nah, ini adalah tombol ibarat sama seperti Windows ya. Nah, jadi di menu ini tuh ada banyak sekali aplikasi dan juga yang lainnya. Lalu dari sini juga kita dapat menginvestigasi alat apa saja yang ada di dalam eh, ataupun yang sudah diinstal secara bawaan ya default oleh Kali Linux ini sendiri. Nah, lalu semua tools ini atau semua alat DVM ini disusun berdasarkan jenisnya ya. Ini bisa jadi information gathering, vulnerability analysis, web application analysis, database assessment, password attack, virus attack, reverse engineering, exploit tools, apa ini, sniffing and sporing, forensik, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan apa yang dikelompokkan ya. Terus sesuai dengan kegunaannya. Forensik di sini ada auto spy ya untuk apa namanya auto spy. Kurang tahu kalau untuk forensik. Kalau misalnya untuk wireless attack biasanya paling sering itu digunakan adalah Effect NG, untuk password bisa digunakan Hydra ya, dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut ke poin B. Poin B itu adalah
Telusuri folder-folder dan lihat semua alat yang tersedia. Oke, nah tadi sudah kita bahas ya. Lalu yang situ tutup jendela yang yang terbuka dan klik icon apa ini? Klik icon panel. Oh, square black. Oh, ini. Kalau ini ada pilihan ya, mau root terminal atau PowerShell. Kita klik yang hitam ya, berarti langsung terbuka seperti ini ya. Nah, lanjut kita lanjut ke step 2. Ya, step 2 itu kita disuruh untuk membiasakan diri dengan tampilan shield dari Kali Linux ataupun tampilan terminal ya jika di Windows ya. Terminal. Ya, kurang lebih sama ya, ini jika di Windows dan ini di Kali Linux. Oke, penjelasan singkatnya itu jadi shell itu adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penerjemah perintah di Linux. Juga dikenal dengan sebutan terminal. Oke, atau prompt perintah. Shell adalah cara yang sangat ampuh untuk mengintegrasikan dan dengan komputer Linux. Perintah Linux adalah program yang dibuat untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Lalu apa yang digunakan? Perintah main atau singkatan dari apa ini singkatannya? Sort of manual. Oh, coba kita cek ya. Men. Hmm. Oh, ini ada dokumen terperinci ya. Jadi toolsnya apa saja ya yang ada di Kalilinuk ini ya. Dengan dokumentasinya, ada default, min S untuk apa, K, min L, min C, min apa namanya banyak. Coba ada yang lain, kita scroll. Hmm. Oh, ini ada dokumentasi ya main itu ya. Ada, oh ya, komen untuk dokumentasi benar. Oke, kalau mau keluar kita pencet key. Apa ini? Ini ada pertanyaan ya. Gulirkan keluar dan sebutkan berapa bagian disertakan dalam. Oh, ada apa aja nih? Ada banyak di sini ya. Ada apa ini? Ada description, apa lagi? Ada contoh, overview, default. Apa ini? Ada banyak ya. Ada apa lagi? Kulit status. Yang mana sih ini maksudnya? Ya, sudah udah banyak ya di sini ada dokumentasi, ada contoh penulisan, berkas, apa tadi ada kesalahan juga ya? Ada banyak. Coba kita show. Oh iya ada banyak. Hmm, Oke, ya kita lanjutkan saja ya. Oke, lanjut ke poin B. Ini pencet key untuk keluar dari halaman manual. Oke, kita sudah keluar ya. Lalu untuk memanggil perintah melalui shell cukup apa ini? Ketikkan namanya. Oke, silakan mencoba menemukan jalur. Oh, oke. Nah, ini ada tabel ya. Ini deskripsinya kalau MV itu untuk move, memindahkan atau merubah nama file dan directory ya. Jadi kita bisa memindahkan file ataupun directory dan serta merubah namanya sekaligus. Tuh. Kayak Hamad itu untuk modifikasi untuk apa ini? Mau izin berkas ya chmod, lalu ada apa nih? chon itu untuk mengubah kepemilikan suatu berkas, ada apa lagi nih? Itu untuk menyalin data dari masukan ke keluaran, lalu ada
PWD, password ya. Oh bukan, PWD itu untuk menyimpan nama direktori saat ini. Ada banyak ini ya. Terus kita scroll tuh ada banyak. Nah, lanjut saja. Kelewat. Nah, di sini ada banyak komen ya, ada banyak alat ya atau banyak perintah yang disertakan secara default di Linux. Nah, untuk menyesuaikan operasi perintah dapat memasukkan parameter bersama dengan fitur tersebut. Oh, oke. Contohnya, oh jadi bisa digabung. Oke. Nah, ini ada ls yaitu menampilkan berkas-berkas yang ada di suatu direktori. CD itu untuk mengubah direktori ya, jadi bisa masuk dan juga bisa keluar menggunakan CD. mkdir untuk membuat satu direktori. CP itu untuk mengcopy. MV itu untuk memindah ya, memindah atau merubah nama file atau folder. RM itu untuk menghapus, grep itu untuk mencari, cat itu untuk melihat secara langsung. Oke, ini ada dokumentasi ya teman-teman bisa dibuka ya. Ini kita langsung buka ke kali Linuxnya, dokumen dan di sini ya, teman-teman bisa introduce, saran ada banyak di sini tentang kali Linux, cara instalasinya juga ya, ini cara instalasinya jika dual booting di Linux ada dual booting dengan Windows, bagaimana cara menginstalnya lengkap di sini ya. Lalu ada juga cara virtualisasi dengan USB juga bisa ya, portable ya, dan lain sebagainya. Bisa juga WSL ya, Windows System for Linux, bisa di cloud, bisa di HP ya ini ya. Wah, dan banyak sekali ya. Oke, ini kita close saja. Nah, lalu kita masuk ke step 2. Step 2 itu adalah buat dan ubah directory. Oke, jadi pada langkah ini kita akan menggunakan perintah ubah directory cd dan juga buat directory mkdir dan ls untuk melihat. Catatannya adalah directory adalah kata lain untuk folder. Istilah directory dan folder digunakan secara berganti di seluruh lab ini. Oke, lalu catatan. Oke, oh kita lihat dulu ya. Oke, jadi kita lihat saat ini kita di mana? Ada di home kali, sama ya. Nah, di sini ada pertanyaan ya, apa area saat ini? Apa ini? Ya, home kali lah, ya nggak? Oh, ya, home kali. Karena kita tidak melakukan apa-apa ya. Kalau langsung masuk ke yang B itu adalah kita disuruh mengarahkan ke direktori home kali sudah ya. Jika direktori kita bukan home kali ya. Tab and oh, coba kita gimana ini? Misal ya, kita masuk ke sini. Ini kita buka terminal here. Kita pwd. Nah, ini beda ya. Caranya tadi ya, cd slash home slash kali. Kita sudah berada di kali. Tetapi kita juga bisa ya, misal cd apa ini? Oh, ini tidak. Plus home. Gitu. Nah, caranya misalnya kita di sini ya, kita tinggal cd. Kita sudah berada di home.kali. Ini kita save saja ya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, kita ke C. Kita menggunakan ls-l. Ini untuk menampilkan daftar berkas dan folder yang ada di direktori saat ini. Coba kita ls. Oh, ada banyak ya. ls-l. Di sini ada banyak ya. Dibuatnya kapan dan lain sebagainya ya. Oke. Selanjutnya, kalau yang D ini adalah di direktori saat ini gunakan perintah mkdir. Berarti kita di dalam folder kali ini ya, kita disuruh buat folder baru mkdir.
kita disuruh membuat kali folder satu. Oh, seperti ini contohnya. Kali folder satu. Oke, coba kita buat kali folder 2 dan 3. Oke. Oh, kita juga bisa langsung ya, mkdir kali tambah satu ya. Coba kita klik. Ada ya, sudah terbuat ya. Nah, ini kalau dia nggak ada, ya sudah terbuat ya. Sebelumnya kan seperti ini, sih sudah tambah. Kita LX L untuk lebih detailnya dibuat, oh, 3 September jam 9. Oke, benar ya. Lalu kita disuruh untuk masuk ke folder kali 3. Eh, kali folder 3. Oke, berarti kita cd slash home slash kali, lalu kali lagi folder 3. Kita sudah masuk ya di sini ya. Kali folder, mana nih? Kita berada di mana? Nanti kita berada di sini ya. Home kali folder 3. Oke. Nah, lalu di sini ada catatan ya. Jadi from kali-kali maksudnya apa ini? Oh, di sini ini ya. Oh, oke. Di atas ada simbol apa? Tile. Tile simbol apa tile simbol? Oh, ini ya. Ada simbol ini, si simbol ini ya. Yang nah ini nih. Nah, simbol ini itu untuk apa dia? Mewakili dari home pengguna saat ini. Oh, dari home. Oh, jadi nama usernya di sini itu adalah kali ya. Oke, makanya tadi dia home terus kali ya. Kayak misalnya itu kalau misalnya ini kita eh, masuk ke data C lalu nanti ada user, nah di situ ya usernya siapa namanya gitu. Oh, hampir mirip ya seperti itu ya. Nah, lalu di sini ada catatan juga tanda dolar itu menunjukkan hak istimewa. Hmm, istimewa. Oh, kalau misalnya hashtag itu kita hmm, oh kalau dolar itu untuk biasa, kalau hashtag itu untuk user root ya. Oke. Lalu ada catatan lagi meskipun simbol atau konvensi dan konsep utama ini tetap sama, penjelasan terminal sangat mudah dikustomisasi di dalam oleh karena itu struktur prompt yang terlihat di VM ini kemungkinan akan berbeda setiap prompt instalasi. Oh, jadi kita ini bisa kustomisasi tampilannya sebenarnya. Hmm, sesuai kebutuhan kita ya. Lalu di sini ada challenge, ketik perintah cd dan jelaskan apa yang terjadi dan mengapa. Coba kita klik cd. Lalu kita klik apa kita pwd ya? Oh, jadi ketika kita melakukan perintah cd, ya maka direktori itu akan dirubah ke direktori home atau direktori awal kita berada. Ya, karena shell itu mengartikan sebagai apa ya? Perintah untuk ke direktori home ke pengguna saat ini. Jadi CD itu akan beralih ke direktori home pada pengguna saat ini. Jadi seperti itu ya. Simpel penjelasannya. Ya, kurang lebih hampir sama ya penjelasannya. Oke, kita lanjut di F. F itu gunakan perintah mkdir untuk membuat folder baru. Tapi kita disuruh buat di dalam folder. Oke, berarti mk. Lanjutnya kita ini ya, mana tadi? Ini ya, mkdir slash home slash kali folder kalian di sini kita buat lagi slash kali folder 4.
Oke, jadi kita bisa buat ls l untuk detail ya kali kali 3. Nanti apa sudah terbuat ya di 3 September jam 10 apa jam setengah 10 malam. Oke, lalu di sini masuk ke nomor 2. Di sini sampai saat ini kita telah menggunakan full path jalur lengkap atau jalur lengkap adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada jalur yang selalu dimulai dari directory root. Kita juga menggunakan jalur relatif. Jalur relatif mengurangi jumlah teks yang perlu diketik. Untuk memahami jalur relatif kita harus memahami directory titik dan jadi titik dari directory folder 3. Oke, coba di sini kita disuruh untuk masukkan perintah. Oh, di sini masuk ke kali 3 ya. Oke, coba kita masuk ke kali 3. CB plus on kali kali 3. Lalu kita ls in LA. Oh, di sini ada folder juga ya sepertinya ya. Oke. Nah, lalu di sini kalau misalnya opsi min A itu memberitahu ls itu untuk menampilkan semua berkas. Oke, perhatikan daftar. Oke, berarti kalau misalnya kita ls, dia tidak akan muncul. Kalau kita ls ini A, dia akan muncul semua ya. Folder apa saja dibuat karena kalau titik itu dia tidak dianggap folder nyata ya. Apa seperti kalau di Windows itu hidden ya. Hidden hidden apa namanya? Hidden folder. Ya, mirip-mirip seperti itu ya kalau di Windows ya. Oke, lanjut. Kita juga bisa masuk ke titik cd titik ls apa ini? Nggak bisa dia masuk cd titik itu buat apa dia? Coba ini apa yang terjadi? Oh, di sini nggak jadi apa-apa ya? Ya, nggak jadi apa-apa. Hmm, nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Oh ya, nothing. Oh, jadi perintah ini tetap berada di direktori yang sama ya. Jadi tadi kalau kita titik 2 kali ya, kalau titik 2 kali dia akan balik. Berarti coba. Salah. Oh iya. Hmm, terus kita kalau mau masuk di CD itu gimana? Oh ini sudah ada di sini. Ya, kalau CD kita klik CD 2 kali itu adalah kita kembali ke direktori sebelumnya ya. Kalau misalnya kita masuk ke, misal di sini kita masuk CD kali 4. Ya, ketika kita CD titik, maka dia kembali ke folder 3 atau folder sebelumnya atau folder di atas folder yang sekarang. Gitu. Jadi kan dia bisa bilang turun temurun ya. Misalnya di sini oh, lalu di sini nih kali Linux kali terus sini kali folder 3 sini kali folder 4. Ketika kita CD, maka dia akan kembali ke atasnya. Tetapi ketika kita hanya CD saja, maka dia akan kembali ke directory awal. Itu kali. Lebih seperti itu ya. Nah, lalu apa ini? Kalau kita mengeluarkan perintah CD titik di kali-kali sini. Oh, kita ke home, ke directory home. Oh ya benar. Oke, lanjut. Nah, lalu kalau kita melakukan CD lagi, CD titik,
Oh, kita akan masuk ke apa ini? Ada banyak di sini. Oh, root system apa ini? Black slash. Black slash itu apa garis miring terbalik ya? Oh iya. Nah, lalu di sini adalah apa ini? Akar sistem. Ini adalah garis tertinggi ya untuk sebuah directory. Mana sih kita nih? Yang ini kan home. Nah, kalau di sini kita cd lagi, salah. Nah, kan nggak terjadi apa-apa ya, karena ini seperti tadi ya, tetap berada di sini. Karena ini adalah dibilang udah pucuknya lah. Jadi kan kita masuk ke home, apa ke home kan, sini di home ini itu ada user namanya Kali. Di Kali itu ada tadi ada banyak foldernya ya, ada fitur, video dan lain sebagainya. Kalau kita buat tiga folder, seperti itu ya. Hmm, maaf ya. Oke, lanjut. Kita ke step 3. Di sini kita disuruh untuk apa nyarahkan ulang keluaran. Kita disuruh dengan cd ke home kali ya udah cd slash home slash kali. Kalau kita pwd eh pwd salah. Kita klik pwd ya sudah di sini ya. Lalu kita ke poin B. Gunakan perintah echo untuk menampilkan pesan kan tidak ada keluaran yang ditentukan. Oke, kita coba echo to this message. Oh, oke, akan output seperti ini ya. Lalu kita gunakan yang C itu gunakan operator tanda panah kanan untuk mengarahkan keluaran echo. Oh, jadi kita bisa buat langsung masukkan pesannya ke nama file ya. Oke, coba echo redirect this to a file text file.txt. Oh, kita nggak bisa. Oh, salah. Bukan nggak bisa. Typo. Coba kita tes. Ada ya, ada file ya. Coba kita lihat. Oke. Lalu coba kita cat untuk melihat si file. Cat. Aduh. Cat. Text. Oh, isi dulu tadi ya. Jadi, please. Coba kita ubah. Ya. Aduh. Itu ya. CPU-nya penuh. Itu. Form. Oke. Ini adalah apa? Teks satu misalnya. Coba kita cat. Oke, berhasil ya. Jadi seperti itu ya cara membuat teks langsung menjadikan yang file menggunakan frame command echo. Nah, lalu di langkah 4 itu kita disuruh untuk mengarahkan dan menambahkan berkas ke teks. Hmm, coba, oh ini lakukan hal yang sama ya. Coba ini di sini itu adalah list.
text will be hand to the text file. Oke, coba kita ls get file. Nama filenya itu berubah ya, karena kita pesannya, oh, coba kita cek. Oh ya benar. Jadi ketika kita menambahkan atau menimpa ya, maka isinya dari file yang kita buat itulah file yang terbaru, gitu ya. Oke, di step 5 kita suruh delete, file dan directory. Oke, coba kita rm coba teks 1 kita ls. Oke, kita hapus ya, hapus lagi teks. Kita hapus. Sekarang kita disuruh untuk menghapus folder 1. Oke, kalau misalnya jadi di sini bedanya ya. Kalau misalnya kita ingin menghapus sebuah file, maka kita cukup ketikkan komen rm saja. Tapi ketika kita ingin menghapus sebuah folder, maka kita tambahkan min r, yaitu rekursif. Ya, ini itu artinya. Lalu di sini terus coba kembali folder 1. Hapus lagi ls dan berhasil ya. Ini sebenarnya ada lagi bersama tekan ini dan sekarang sudah hilang. Oke, masuk ke step 6. Ini adalah pindahkan file dan directory menggunakan apa ini, kita disuruh apa dulu. Hmm, kita menggunakan cp dan move ya. Oke, kita disuruh buat, kita masuk ke kali dua dulu, lalu kita membuat sebuah file. Lalu namanya itu text.txt. Oke, sudah. Lalu kita suruh kembali lagi ke kali. Nah, lalu apa ini? Pindahkan ke titik. Coba ya, move kali folder 2 ke titik 2 Oh, ada di sini. Oh, harus eh, ls min a, ls min l. Oh, di sini ya, ini baru ditambahkan ya, baru dibuat. Oke, benar. Hmm, nah, di sini ada pertanyaan. Kenapa titik digunakan sebagai parameter tujuan untuk MV? Oh, simpelnya itu jadi titik itu digunakan untuk eh, memindahkan suatu file dari direktori lain ke direktori yang saat ini ada di kita. Seperti itu ya. Kita lihat. Oh ya, dot atau tanda titik ya digunakan untuk memindahkan file di direktori lain langsung di direktori yang sedang kita gunakan. Oke, langsung itu adalah perintah move atau mv ya. Coba kita klik apa ini mv, salah ya Allah, mv kali Linux 3 kali Linux 2.
Oke, coba kita klik ls min l terus home tadi. Folder tiganya itu hilang ya. Coba kita ls min l folder 2. Oh iya benar. Jadi dengan perintah ini ya folder 3 itu dimasukkan ke dalam folder 2 di sini ya. Kita sudah cek ya. Oke. Oh ini sudah cek ya benar ya. Filter juga sama ya. Oke. Nah di sini ada refleksi terakhir ya. Nah, jadi di sini tuh jadi kita telah mempelajari beberapa cara untuk menggunakan Kali Linux di lab ini. Jadi kita juga telah mempelajari cara menggunakan Kali GUI dan juga terminal dengan beberapa perintah Linux dasar. Nah, jadi keunggulan dari Kali itu terletak pada koleksi toolsnya. Jadi di sini kita akan membahas beberapa tools di lab selanjutnya ya. Oke. Nah, di sini bagaimana Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang alat apa ya, alat baris. Oh, command line. Command line itu alat baris. Oke. Apa dia? Berarti itu setiap alat memiliki setiap tools yang memiliki halaman manual dan teks bantu untuk memadu apa menggunakan panduan ya. Lalu internet juga menyediakan banyak sumber daya untuk mempelajari tools-tools tersebut ya. Misalnya kita nggak tahu cara download, ada YouTube. Bagaimana cara download? Misalnya itu contoh dasarnya. Misalnya kita ada aplikasi baru, kita bingung cara menggunakannya. Kita banyak dokumentasi-dokumentasi juga ya. Ketika kita search di pencarian dan lain sebagainya. Oke, saya kira cukup. Sudah selesai ya. Nah, itu dia pengerjaan dari lab 1.3.7 tentang investigate Kalino. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.